Halo, hai. Kembali lagi saya Raden. Kali ini saya akan membahas tentang mantra, ya. Apa itu mantra? Kebanyakan orang mengartikan mantra itu mengandung unsur-unsur seperti mistis gitu. Dan mantra sendiri itu biasanya diucapkan menggunakan bahasa-bahasa daerah kuno seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali yang kuno-kuno seperti itu. Nah, sebenarnya mantra itu sendiri sama dengan doa dan afirmasi. Hanya saja bedanya adalah kalau mantra itu diucapkan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak mengerti atau yang yang cenderung seperti gaib gitulah kalau misalnya pemahaman-pemahaman masyarakat. Nah, kalau doa itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang ditujukan untuk kepada yang maha kuasa gitu, apapun agamanya. Kalau afirmasi itu biasanya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan, misalnya bahasa Indonesia, bahasa-bahasa nasional gitu. Kalau orang luar negeri menggunakan bahasa Inggris begitu. Yang sebenarnya intinya itu semuanya sama, ya, semuanya sama, cuman beda-beda pengucapannya, beda cara melakukannya. Intinya sama. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan mengartikan dahulu apa itu mantra. Menurut saya. Nah, mantra itu berasal dari kata man. Man ini diambil dari bahasa Inggris yang asalnya adalah human atau human, bahasa Inggris yang artinya adalah orang atau manusia. Dan tra itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, kalau nggak salah itu bahasa Sanskerta. Nah, itu artinya adalah kata. Jadi kalau digabungkan dua kalimat ini menjadi satu, yaitu mantra, berarti sama dengan menjadi kata-kata manusia. Jadi di sini kesimpulannya adalah apapun yang kita katakan itu ya, itu yang disebut mantra gitu loh. Apa yang disebut mantra itu ya, apa yang kita ucapkan itu ya mantra. Jadi apa yang kamu dengarkan ini ya mantra gitu loh. Nah, contohnya gini ya. Ada yang bertanya bahwa, Mas, kenapa sih kok mantra itu bisa menimbulkan atau menghasilkan sebuah daya magic gitu, daya magic, magis gitu, atau kesaktian gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya ditanya seperti itu, saya menjawabnya dengan simpel saja lah, simpel, tidak berbelit-belit. Itu adalah keyakinan, ya, keyakinan. Jadi kalau kita yakin ya tidak mustahil gitu loh, tidak mustahil semua itu bisa terjadi gitu loh. Karena saya tadi sudah menjelaskan bahwa mantra, doa, dan afirmasi itu sama. Jadi anggap saja lah doa dan mantra itu sama, berarti kan kalau misalnya kita berdoa misalnya mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Nah, kita yakin gitu loh, yakin bahwa itu akan, yakin kalau itu akan terjadi gitu ya, terjadi gitu. Gak peduli agamanya apa, gak peduli kepercayaannya kepada siapa gitu loh, asalkan kita yakin itu ya pasti terjadi gitu loh, nggak mustahil terjadi. Tapi poinnya yang paling penting di sini adalah harus masuk kategori masuk akal lah, logika. Nah gini, contohnya seperti ini ya, bagi orang-orang pintar. Kalau misalnya ikan itu mau dibacakan mantra seperti apapun nggak bakal bisa manjat pohon. Dan manusia juga kalau misalnya tanpa bantuan apapun tidak akan bisa terbang. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Nah, jadi mengapa kok bisa menghasilkan sebuah kekuatan magic gitu, kekuatan magic atau kesaktian. Nah, jadi gini. Ada seseorang yang bertanya, siapa itu namanya, panggil saja si Joni. Nah, si Joni ini diberikan mantra. Diberikan mantra kepada dengan Joko. Nah, si Joko ini mengatakan bahwa mantranya tersebut adalah mantra yang
asalnya adalah dari Prabu Siliwangi, tokoh-tokoh sakti atau Sunan Kalijaga atau tokoh-tokoh yang lain, Jaka Tingkir atau apapun siapapun tokoh saktinya itu. Nah, karena si Joni ini meyakini dan tahu ceritanya bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh yang sakti, dia percaya kalau dia memiliki mantra dan mengucapkan mantra yang diucapkan oleh tokoh sakti yang dia ketahui tersebut seperti Prabu Siliwangi, ya dia juga bisa melakukan apa yang seperti Prabu Siliwangi gitu. Misalnya untuk meraih kejayaan gitu. Itu masih masuk akal, kembali lagi masih akal. Untuk menggait hati seseorang, untuk menarik seseorang agar seseorang menyukai kita, membuat seseorang menyukai kita, itu masih masuk akal. Ya itu bisa saja terjadi gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kespiritualan, ya sebenarnya saya tidak mau membahas itu, tapi kalau misalnya Anda sudah mendengarkan video saya, mendengarkan suara saya sampai 6 menit lebih, ya saya jelaskan bahwa kalau misalnya ada seorang ustadz dan seorang ahli suku, di mana seorang ustadz ini mengucapkan doa-doa dari Al-Quran, meminta hujan, tapi tidak turun hujan. Tapi seorang kepala suku ini hanya mengucapkan waru gendeng aku jaluk udane, tapi malah hujan malah datang gitu loh, malah hujan malah turun. Itu kenapa, Mas? Nah, itu adalah ya karena kasih sayang, terus hatinya, kesucian dia itu nyambung ke sama yang ke maha kuasa gitu. Simpelnya seperti itu, tapi tidak saya lanjutkan. Tapi kalau memang Anda benar-benar pengen belajar tentang spiritual, boleh Anda chat pribadi atau belajar kepada saya secara pribadi. Ada nomor kontak saya di deskripsi gitu. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke mantra, jadi kalau Anda itu tahu atau pernah mendengar, bahkan mengetahui, bahkan mempraktekkan yang namanya pengetahuan law of attraction, itu berarti kamu nggak bakal heran dan kamu pasti mengerti apa yang saya jelaskan ini, atau hukum daya tarik menarik gitu. Jadi apa hukum daya tarik menarik itu? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau, kita bisa, nggak perlu dari tokoh-tokoh sakti tertentu, kita menciptakan mantra tersendiri bisa gitu, asalkan kita meyakininya. Dan menimbulkan keyakinan itu banyak caranya, bisa menggunakan kita langsung yakin gitu. Kalau misalnya saya pribadi ya, kalau saya langsung menyusun mantra, saya yakini ya bisa terjadi, langsung bisa menimbulkan magic gitu, maksimal kan, bisa langsung memaksimal. Kalau misalnya Anda yang masih pemula, ya Anda boleh menggunakan cara-cara seperti puasa gitu, agar menimbulkan keyakinan dalam alam bawah sadar Anda gitu. Nah, pokoknya intinya sudah sampai seperti itu aja. Kalau misalnya ada tanya-tanya, silahkan tanyakan di kolom komentar, saya usahakan untuk menjawab. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.